Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong diakui sosok yang jeli dan kritis soal kondisi pemain. Tak dipanggil Timnas Italia, Emil Audero didesak bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Timnas U20 susul TC di Como. Vietnam anggap ASEAN Cup sebagai turnamen kelas wahid. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, JIZ menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia di bulan Maret lalu saat skuad Garuda bersua Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru menjalani debut back berusia 23 tahun ini menjadi idola bagi supporter Timnas sebab penampilannya yang sangat luar biasa. Bahkan dirinya juga mencetak gol ketika Timnas Indonesia bertamu ke kandang Vietnam pada 26 Maret lalu. Berkat penampilan apiknya tersebut, tak sedikit penggemar yang membanjiri Itzes dengan cinta. Bahkan mereka memberikan julukan kepada pemain Venezia FC ini dengan nama lokal yakni Bang Jayadi. JIZ sepenuhnya mengapresiasi penggemar yang memberikan julukan dan dukungan dengan baik. Dia merasa senang karena mendapatkan dukungan luar biasa dari pecinta sepak bola tanah air. Di samping itu, saat dukungan dari supporter Timnas Indonesia semakin banyak, tentu akan semakin tinggi juga ekspektasi yang diberikan kepada pemain skuad Garuda. Menanggapi soal tingginya ekspektasi supporter buat Timnas Indonesia ini, Izzes merasa tak ada yang salah. Menurutnya bukan hal yang aneh jika penggemar ingin melihat Timnas Indonesia meraih prestasi tinggi. Nathan Johan berpeluang menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi Championship pada musim depan. Nathan sebenarnya sudah mencicipi kompetisi berisi 24 klub itu pada musim lalu, tetapi terbilang gagal. Ia direkrut Swansea City pada musim panas 2023 dari Excelsior, tetapi tak sanggup beradaptasi dengan kerasnya Liga Inggris. Untungnya, Nathan mempunyai hal lain untuk dipamerkan, yaitu performa gemilang bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Manajemen Swansea pun memasukkan Nathan sebagai pemain yang dipertahankan untuk musim depan. Musim depan, ia bisa melakukan apa yang gagal dilakukan Elkan Bagot. Sebab musim lalu, Elkan Bagot mencicipi divisi ini bersama Ipswich Town, tetapi hanya duduk di bench bahkan lebih sering tak diajak bertanding. Hingga saat ini belum ada pemain Indonesia yang menyentuh lapangan untuk level Championship dan Premier League. Namun Nathan bisa memecahkan rekor tersebut bersama Swansea City, begitu pula dengan Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri akan menuju ke Como, Italia dalam 3 kloter dengan total 30 pemain dari tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Indra Syafri di lapangan B Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei kemarin. Dikatakan Indra Syafri, gelombang pertama akan berangkat pada Sabtu 25 Mei dini hari, disusul kloter kedua dan ketiga pada sore harinya. Rencananya Timnas Indonesia U20 akan berada di Como hingga 31 Mei mendatang. Diakui Indra Syafri, 7 pemain diaspora yang sempat ditemui ketika berada di Belanda juga akan mengikuti pemusatan latihan di Como ini. Setelah dari Como, skuad Garuda Nusantara akan lanjut ke Prancis untuk mengikuti turnamen Toulon 2024. Tampil di Toulon 2024 akan menjadi pengalaman berharga bagi Arhan Kakak dan kawan-kawan. Indra Syafri pun mengungkap bahwa anak asuhnya harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik di Toulon 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U20 telah diberangkatkan ke markas Como 1907 untuk menjalani pemusatan latihan jelang ajang Toulon Cup 2024 di Prancis. Total ada 30 pemain lokal yang diberangkatkan ke sana secara 3 gelombang. Tak hanya pemain lokal, pelatih yang mempunyai kumis tebal itu juga memanggil 7 pemain keturunan yang berkarir di Belanda. Terkait pemain keturunan, supporter Timnas menyoroti 2 pemain keturunan lainnya yakni Kouyun Damanik dan Amar Berkic yang tak dipanggil oleh Indra Syafri. Menanggapi pertanyaan awak media terkait tidak adanya sosok kedua pemain itu, Indra Syafri pun angkat bicara.
Indra Syafri mengatakan bahwa alasan tidak memanggil Kauda Manik dan Amar Berkic ke timnas Indonesia U20 karena faktor usia kedua pemain tersebut. Menurutnya, kedua pemain itu masih terlalu muda untuk masuk ke dalam skuad asuhannya. Apalagi di ajang Thailand Cup ini, tim asuhannya akan menghadapi sejumlah tim yang memiliki komposisi skuad dengan rentan usia U22 hingga U23. Kubu Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam memiliki pandangan yang berbeda soal gelaran Piala AFF. Seperti diketahui, turnamen antar tim Asia Tenggara tersebut akan kembali digelar mulai 23 November hingga 21 Desember mendatang. Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menjelaskan apa saja fokus Timnas Indonesia untuk ke depan. Menurutnya, Timnas U23 dan senior akan difokuskan pada turnamen Piala Asia. Sedangkan ajang ASEAN Cup akan menjadi ajang uji coba saja. Namun di sisi lain, Vietnam memiliki pandangan berbeda. Tran Anh Tue yang merupakan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Vietnam memiliki pandangan tersendiri untuk turnamen tersebut. Ia mengatakan bahwa memang ada beberapa pihak yang menyebut bahwa ASEAN Cup tidak memiliki kelas. Akan tetapi menurutnya turnamen 2 tahunan itu masih memiliki marwahnya. Masing-masing tim masih harus bersaing demi memperebutkan takhta tertinggi di kawasan ASEAN. Status itu juga membantu tim untuk diperhitungkan saat bertarung di turnamen tingkat Asia. Jelang berlaga di Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA, Sintayong dirasa akan sulit memanggil pemain yang mentas di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk hingga Jordi Amat. Hal tersebut membuat pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini berharap pelatih Sintayong menggunakan komposisi pemain muda dan bertalenta di Liga 1 untuk berlaga di ajang tersebut. Bungkus sangat berharap Sintayong memberikan ruang kepada pemain muda guna regenerasi timnas Indonesia level senior. Menurutnya, para pemain yang nantinya diberi kesempatan tersebut pastinya akan memberikan penampilan terbaiknya. Di sisi lain juga, adanya gelaran Piala AFF menjadi keuntungan tersendiri untuk Sintayong dalam meracik kedalaman skuad timnas Indonesia. Akankah Sintayong kali ini mengandalkan para pemain lokal untuk gelaran Piala AFF yang disinyalir sebagai laga uji coba itu? Dr. Alvan Asyar menjadi salah satu dokter yang mendampingi timnas Indonesia U23 selama Piala Asia U23 2024 hingga Playoff Olimpiade 2024. Dokter asal Yogyakarta itu juga mengatakan bila Sintayong adalah pelatih yang jeli melihat kondisi pemainnya. Misalnya saat pemain mengalami cedera atau tak bisa tampil. Sintayong akan terus menanyakan kondisi pemain tersebut kepada dokter. Menurutnya, Sintayong merupakan orang yang kritis dan detail sehingga sangat paham dengan kondisi pemain. Dokter Alvan selalu mengecek kondisi para pemain sebelum berlaga, biasanya mendapati sang pemain ingin tetap tampil. Namun jajaran pelatih termasuk Sintayong akan terus mencecar pertanyaan sesuai kondisi pemain yang dilihat. Nantinya pun Dr. Alvan kemungkinan akan kembali menemani timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina Juni mendatang. Negara-negara benua Eropa akan saling adu siku di ajang Euro 2024 yang digelar di Jerman pada bulan Juni depan. Jelang ajang tersebut, tim-tim Eropa tentu sudah menentukan skuad terbaiknya untuk ajang 4 tahunan ini. Salah satu tim yang akan mengikuti Euro 2024 ini adalah timnas Italia. Ya, pelatih Gli Azzurri yakni Luciano Spalletti resmi menunjuk 30 pemain untuk berada dalam skuadnya di ajang tersebut. Namun pemain berdarah Indonesia Italia Emil Audero Mulyadi tak masuk ke dalam skuad pilihannya. Pelatih berusia 65 tahun itu lebih memilih kiper top seperti Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, Marco Carnesecchi, dan Alex Meret. Tadi panggilnya Emil Audero ke skuad Italia tersebut membuat beberapa supporter timnas Indonesia menyarankan agar sang pemain menjalani naturalisasi jadi WNI dan memperkuat skuad merah putih untuk berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September tahun ini.